gue dapat info kalau KeyBoom Phantom 81 udah dapat upgrade yang lumayan signifikan, baik dari sisi desain dan juga daleman dari si keyboard ini. Apa aja update-nya? Yuk kita bahas. Secara desain memang kita sekilas lihat nggak banyak yang berubah sih ya. Masih dengan karakteristik yang sama seperti biasa. KeyBoom itu kan pakainya keyboard transparan akrilik ya, yang RGB-nya punya dua sisi, di sisi atas yang di keyboardnya, di PCB-nya ya kan, ataupun yang di bagian bawah yang kayak underglow gitu. Yang cukup kelihatan ini ada di sisi portnya, yang dulunya itu ada di bagian sisi kiri, sekarang jadi pindah ke tengah. Dimensinya juga udah berubah tuh, dari yang dulunya ini 331,73 kali 150 kali 48 mm. Sekarang jadi 332 kali 149 kali 47 mm. Jadi lebih kecil dikit lah. Tapi soal bobot ini masih sama ya. Di bagian belakang ini jauh lebih menarik jadinya ya. Dulu logonya itu gede banget ya, sekarang jadi nggak terlalu mencolok, udah diperkecil dan dipindahin ke bawah. Jadi lebih ya kalem lah istilahnya. Dan bagian anti-slipnya juga berubah, dari awalnya itu bulat jadi strip sekarang. Tapi yang sayangnya ini yang harusnya nggak dibuang, ini malah dibuang nih ya. Tempat simpan dongle. Jadi sekarang udah nggak ada tempat simpan dongle lagi. Ya paling tempat simpan dongle-nya yang ada di kabel itu. Ada tempat simpan dongle buatan. Untuk di sisi kemiringan ini keyboard masih sama. Nggak ada yang berbeda sama seperti dulu. Cukup nyaman lah buat ngetik tanpa height adjuster. Udah cukup miring juga. Nah di sisi switch gimana? Apakah berubah juga tapping sound-nya? Sebenarnya sih ada sedikit perubahan dan membuat tapping sound-nya jadi nggak terlalu keras gitu bunyinya. Jadi sedikit lebih padat lah istilahnya. Nggak klong-klong-klong. Kalau dulu mencet spasinya itu kayak ada bunyi kosongnya gitu, tapi sekarang udah nggak terlalu bunyi kosong gitu. Tapi kalau soal switch-nya ini masih sama kok. Dia masih pakai KeyBoom Crystal Switch yang linear itu. Dan sebelum kita lebih lanjut soal dalaman dari keyboard ini, kita denger dulu typing test-nya. Selanjut kita untuk kedalaman dari keyboardnya ini. Untuk bongkarnya ini sama kok, metodenya seperti dulu pakai gasket mount. Jadi tinggal dibuka aja baut di bagian belakang, dan ketika udah dibuka kita bakal nemuin baterai yang sudah di-upgrade nih. Dulunya cuma ada satu, 4000 mAh, sekarang jadi dua. Ada 8000 mAh di dalam keyboard ini jadinya. Yang artinya untuk masa pakai si keyboard ini tuh bisa jauh lebih panjang waktunya, dan ya sedikit nambah bobotnya sedikit lah. Satu hal lagi yang berubah yaitu di sisi gasket mount-nya yang karetnya itu. Dulu itu dia di sekeliling itu ada 8 kecil-kecil panjang gitu. Sekarang jadi yang bawaan dari silicon pad yang antara PCB sama plate-nya itu ya. Itu jadi disebar, di situ ada turun ke bawah dikit, dan itu jadi totalnya ada 12. Ya sebenarnya sih jauh lebih membal jadinya gara-gara itu. Dan untuk soal dalemannya ini masih sama, pakai cuma satu silikon aja untuk di antara PCB dan juga plate-nya. Di sisi software dia juga masih normal aja, nggak banyak yang berubah ya. Nah, simpel aja lah, seperti buatan OEM gitu. Di sini kita bisa atur multifunction dari key-nya ini, dan juga di bagian other setting ini kita bisa atur key sensitivity-nya, yang gua rasa sih sebenarnya nggak terlalu berpengaruh lah sebenarnya. Kalau ekspektasi kalian ini mirip dengan rapid trigger switch ya. Ini jauh lah, pokoknya ini cuma kayak gimmick sensitivity aja, sebenarnya mah sama-sama aja gitu. Lalu di sisi samping ini juga kalian bisa atur settingan untuk light off ataupun sleep dari si keyboardnya ini. Selanjutnya di FN setting ini jauh lebih spesifik aja untuk tombol-tombol mana yang bisa kalian setting dan tidak untuk di FN-nya tombol ini. Selanjutnya ke bagian makro. Makro ini sama, kalian tinggal bikin profile, lalu kalian tinggal record untuk button yang kalian butuhin. Ya, kalian bisa carilah di Google untuk recordnya gimana ya, atau mau setting makro seperti apa. Lanjut di bagian di light-nya ini kita bisa atur settingan RGB-nya, tapi sayangnya kita nggak bisa atur bagian ambient light yang bagian bawahnya itu tuh. Cuma bisa di per key-nya aja. Dan di sampingnya ini, di edit ini kita bisa atur untuk customize key. Jadi kita bisa per key untuk atur lampunya ini, ataupun pakai gambar untuk masukin tone warna si keyboardnya itu seperti ini tuh. Jadi dia cuma ngambil tone warnanya aja, nggak masuk ke keyboardnya gambar kalian tuh ya kan.
Dan kalau kalian save ini kan bakal masuk ke my work-nya di sini. Ataupun mau kalian upload juga sharing ke komunitas ya kan. Mungkin user-user lain butuh ya bisa kalian upload aja, nanti ada tombolnya upload di sini dan ini akan muncul di bagian share setting ini. Share setting ini itu pakai internet, jadi kita bisa cek dan melihatlah apa saja yang sudah diupload sama user-user lain, mulai dari RGB-nya sampai ke settingan keyboardnya ataupun makro dari keyboardnya juga kita bisa coba pakai dari user lain ya. Lanjut ke bagian about-nya. Untuk my account ya singkirkan aja, kayak anggap aja nggak ada karena itu nggak terlalu penting sih ya. Nah, di about ini kita bisa update softwarenya ataupun upgrade firmware dari keyboard ini. Tapi untuk upgrade firmware dari keyboard ini pastikan dalam kondisi wired ya. Namun soal harga, lagi-lagi ini kembali tidak dikurangi malah ditambah, dan ini jadinya cukup segmented sih harganya. Mungkin beberapa orang bakal bilang ini overpriced, tapi menurut gua ya ada aja ya, selalu ada pembeli dari keyboard Kiboom ini. Harga Kiboom 81V3 ini harganya tuh di kisaran 2,5 jutaan untuk rupiahnya, yang itu naik 100.000 dari versi sebelumnya. Yang versi V2 nya itu gak salah gue dari 2.400.000-an. Ini belum ikut bea cukai, tapi untuk soal ongkir ini udah gratis kok. Walaupun naik 100.000, tapi menurut gua upgrade di sisi baterai ini cukup bagus, 2 kali lipat kan. Jadinya untuk masa pakai keyboard ini mungkin bisa ada lebih dari 5 hari, mungkin bisa dapat 1 minggu untuk pemakaian yang normal ya. Tapi mungkin kalau pemakaian yang over kayak 24 jam non-stop gitu ya, udah lu pakai, lu kasih lagi ke temen lu di shift malam, 6 hari itu udah habis sih baterainya sih. Tapi ya 8.000 mAh sih gede sih menurut gua, harusnya 1 mingguan. Jadi ini lumayan bagus buat upgrade dari sisi baterai dan nambah 100.000, nambah value jadinya juga ya kan. So mungkin itu dulu untuk pembahasan gua kali ini. Like kalau suka, subscribe channel ini kalau channel ini bermanfaat. Kasih tau gua perlu apa lagi yang pengen gua bahas. Segitu dulu, gua pengen diri. Bye bye.